Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika atmosfer. Video kali ini akan membahas tentang pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan manusia. Kita awali dari pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur-unsur iklim atau cuaca yang dihitung berdasarkan data statistik dalam periode waktu yang sangat lama. Menurut LAPAN, perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen atau unsur cuaca pada suatu daerah tertentu. Dan menurut Environmental Protection Agency, perubahan iklim adalah perubahan besar dalam suhu, curah hujan, pola angin, di antara efek-efek lain yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih. Apakah saat ini sudah terjadi perubahan iklim? Apakah tanda-tandanya? Perlu diperhatikan, para ahli sudah mengatakan bahwa saat ini kita sudah mengalami perubahan iklim. Antara lain tanda-tandanya atau bukti perubahan iklim adalah 1. Kenaikan suhu global. Para ahli sudah mendeteksi dan mendata bahwa pada tahun 2000-an sampai saat ini perubahan iklim sudah mendekati angka 1 derajat Celcius. Yang kedua adalah mencairnya es di kutub semakin luas, kemudian naiknya permukaan air laut, meningkatnya karbon dioksida di atmosfer, terjadinya perubahan cuaca yang sangat tidak menentu, dan makin sering terjadi banjir dan kekeringan yang ekstrim. Dan bukti bahwa makin mencairnya es di kutub membuat daratan di kutub juga semakin luas. Ini adalah tampilan kutub selatan atau benua Antartika yang tidak tertutup es juga semakin meluas. Faktor penyebab perubahan iklim. 1. Efek gas rumah kaca atau greenhouse effect. Yang kedua, pemanasan global atau global warming. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Yang keempat, kerusakan fungsi hutan. 5. Penggunaan CFC berlebihan. Dan yang keenam, gas buang industri. Kita akan membahas secara detail adalah efek gas rumah kaca dan pemanasan global. Kita mulai dari efek gas rumah kaca atau greenhouse effect. Greenhouse effect sebenarnya adalah berasal dari greenhouse atau rumah kaca, yaitu bangunan atau rumah yang atap dindingnya terbuat dari kaca atau benda transparan untuk menjaga suhu tetap hangat. Fungsinya sangat mulia, yaitu untuk mengembangkan cocok tanam sayur, buah, bunga, dan lain-lain, dan umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki 4 musim. Sehingga inilah yang bisa menghasilkan produksi pertanian yang sangat berlipat-lipat. Dan bagi planet bumi, rumah kaca alaminya adalah atmosfer dan beberapa gas yang ada di sana, di atmosfer. Yang mana fungsinya juga mulia, yaitu menjaga kestabilan suhu di bumi, membuat suhu di bumi tetap hangat, tidak terlalu dingin, dan juga tidak terlalu panas. Mengatur, membagi radiasi matahari yang masuk, diserap, dan dipantulkan. Namun permasalahannya, jika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer itu semakin banyak dan memenuhi atmosfer kita, maka panas yang masuk, panas yang terperangkap di dalamnya juga akan semakin meningkat, dan inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca adalah pengertiannya suatu keadaan di mana panas atau radiasi sinar matahari terperangkap di atmosfer bumi secara berlebihan. Gambarannya adalah demikian. Radiasi matahari yang berwujud gelombang pendek masuk ke permukaan bumi, kemudian memantul. Karena di atmosfer penuh dengan gas rumah kaca yang fungsinya sebagai kaca, maka panas itu tidak bisa keluar, tapi kembali lagi ke permukaan bumi. Inilah yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Unsur pembentuk dari efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca. Antara lain, 1 adalah uap air atau H2O. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2 yang terdiri atau antara lain dihasilkan oleh asap pabrik. Kendaraan, baik kendaraan di laut, di darat maupun di udara. Kemudian sampah, ada peristiwa berbagai kebakaran hutan, dan lain-lain. Kemudian unsur pembentuk yang ketiga adalah metana atau CH4.
Apakah metana atau CH4 itu? Gas metana adalah bagian dari senyawa hidrokarbon dan sebagai komponen utama gas alam. Gas ini tidak berwarna dan juga tidak berbau, tidak mudah terbakar, tapi metana bisa membentuk gas dan bisa berbentuk juga cair. Contoh gas metana adalah kotoran hewan dan juga termasuk kotoran manusia, kemudian sampah organik pada saat terombak atau terurai oleh bakteri, kemudian kebakaran hutan rawa, hutan gambut yang mengeluarkan gas metana, dan juga pada gas LPG. Dan inilah gas-gas yang tanpa kita sadari ternyata juga menyumbang gas metana yang sangat berbahaya. Sebenarnya gas metana ini bermanfaat baik karena untuk bahan bakar, bahan pupuk, bahan pembangkit listrik, dan sebagainya. Namun kerugiannya, gas ini ternyata menyumbang gas rumah kaca yang luar biasa resikonya karena 21 kali lebih berbahaya daripada CO2. Inilah gas metana. Yang keempat adalah lapisan ozon atau ozon. Apakah ozon atau O3 itu? Ini adalah gambaran ozon yang fungsinya sangat mulia, yaitu menjaga suhu di permukaan bumi. Ozon dihasilkan melalui percampuran cahaya ultraviolet dan atmosfer bumi serta membentuk lapisan ozon yang ketinggiannya kurang lebih 45 km. Fungsinya menjaga kestabilan suhu di bumi. Dan saat ini diperkirakan lapisan ozon terus mengalami lubang. Yang mungkin ketika kita bisa menjaga bumi kita dengan fungsi hutan khususnya yang di khatulistiwa tetap banyak, maka ozon ini bisa menutup kembali. Dan ketika berlubang itu akan berbahaya karena radiasi matahari akan meluncur deras ke permukaan bumi dan menyebabkan permukaan bumi semakin hangat. Berikutnya yang membentuk gas rumah kaca adalah nitrous oksida. Apakah nitrous oksida atau N2O itu? Inilah gas-gas N2O atau bahkan di pasaran sering kita jumpai namanya adalah NOx. Gas N2O atau gas ketawa adalah senyawa kimia oksida dari nitrogen dengan rumus N2O. Mampu merusak lapisan ozon melalui proses fotolisis, di mana reaksi pelisisan senyawa kimia itu dengan bantuan sinar atau foton. Dan yang terakhir, membentuk unsur efek gas rumah kaca adalah CFC dan HFC. Yang terbesar tentu adalah CFC. CFC itu fluorofluorokarbon dan HFC adalah hidrofluorokarbon. Dua-duanya adalah gas yang dimanfaatkan manusia untuk pendingin pada AC, lemari es, hairspray, parfum, semprot, dan lain-lain. Dampak negatifnya, CFC yang paling berbahaya karena selesai dipakai langsung terbang ke lapisan stratosfer, bereaksi dan merusak lapisan ozon sehingga membuat lapisan ozon menjadi berlubang. Nah, teknologi yang terbaik, yang terbaru ditemukan HFC. HFC memang tidak merusak ozon, tapi tetap saja gas ini ternyata juga menyumbang dari gas rumah kaca. Sehingga perlu ditemukan teknologi yang terbaru. Berikutnya, pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, daratan, dan secara keseluruhan di permukaan bumi. Noto Atmojo mengatakan, pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata yang diakibatkan oleh meningkatnya penggunaan teknologi dan aktivitas manusia, sehingga menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca. Faktor penyebab pemanasan global. Satu adalah emisi gas rumah kaca. Yang kedua tadi penggunaan gas metana. Yang ketiga adalah bahan bakar fosil atau karbon dioksida yang dipakai oleh kendaraan, asap pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan listrik secara berlebihan. Dan yang kelima, kebakaran dan penggundulan hutan. Dampak pemanasan global, iklim mulai tidak stabil, di mana terkadang hujan sangat deras sekali, bahkan disertai dengan banjir. Yang kedua, permukaan air laut naik dan menurut Pak ahli prediksi dalam 100 tahun terakhir kenaikannya adalah 1-2 meter. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. 4, bencana banjir dan kebakaran hutan. 5, ekosistem dan sumber daya air menjadi sangat terganggu. Yang keenam, meningkatnya badai topan. Dan yang ketujuh, kekeringan dan bisa berpotensi menimbulkan kelaparan. Dampak atau pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Yang pertama pada bidang kesehatan, antara lain 1, menurunkan daya tahan tubuh. Ketika daya tubuh akan menurun, maka akan mudah terserang atau kemasukan berbagai jenis penyakit.
Yang kedua, munculnya penyakit pernapasan. Inilah terjadi di akhir abad ke-20 dan di awal abad 21 ini, antara lain ada SARS, MERS, dan saat ini ada COVID. Juga penyakit-penyakit lain seperti diare dan dehidrasi akibat panasnya suhu di permukaan bumi. Kemudian juga ada gangguan jantung dan psikologis. Yang kedua adalah pada bidang lingkungan. Antara lain pengaruhnya adalah gelombang panas ekstrim dan mematikan terjadi di mana-mana. Apabila terjadi musim panas di belahan bumi utara, terjadi gelombang panas di berbagai negara, di Amerika, Eropa, dan sebagainya. Kondisi udara yang memburuk di samping panas dan CO2 yang begitu banyak di atmosfer menyebabkan kondisi udara yang sangat buruk sekali. Menurunnya kualitas atau kuantitas lingkungan, baik kuantitas atau kualitas air dan juga hutan. Kemudian pada bidang flora fauna terjadi perubahan habitat organisme, di mana berbagai organisme harus bermigrasi atau berpindah, mengingat sudah tidak adanya makanan yang ada di habitat yang lama. Punahnya berbagai spesies, seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dan rusak dan punahnya terumbu karang. Pada bidang pertanian, menurunnya luas lahan pertanian, karena ketika lahan semakin kering sehingga tidak bisa diupayakan untuk pertanian, produktivitas pertanian makin berkurang, gagal panen, dan kekurangan pangan. Pada bidang industri, kerusakan prasarana akan lebih cepat. Kalau seperti ini, maka distribusi barang akan terganggu. Pada bidang kebencanaan, makin sering terjadi angin badai yang kekuatan kecepatan anginnya makin kencang. Terakhir adalah badai Yolanda atau badai Haiyan yang menerjang Filipina dengan kecepatan 315 km per jam. Badai ini menelan lebih dari 10.000 jiwa. Adalah sebagai bentuk atau sebagai dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim di dunia. Terjadi banjir dengan intensitas yang sangat besar. Tenggelamnya pesisir atau dataran rendah dan juga kekeringan yang ekstrim. Bagaimana upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global? Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ini tentu yang harus dilakukan. Dan ini ditindaklanjuti dengan yang kedua, mengembangkan atau menggunakan energi baru dan energi terbarukan atau EBT. 3. Mengurangi atau menghapus CFC atau fluorofluorokarbon atau freon sebagai gas pendingin dengan gas-gas terbaru, HFC dan gas-gas lain yang harus ditemukan. Yang keempat adalah reboisasi dan penghijauan perlu diperluas. Kemudian 5. Konservasi lingkungan. 6. Menghemat listrik dan air. Dan yang ketujuh, mengurangi sampah dengan 5R. Apakah 5R itu? Yaitu rating, memproduksi barang dengan mempertimbangkan bahwa barang itu kalau bisa harus bisa didaur ulang. Yang kedua adalah reduce, mengurangi penggunaan barang, maka itu akan juga mengurangi sampah. 3. Reuse, menggunakan kembali barang yang pernah dipakai. Recycle, mendaur ulang sampah atau barang untuk keperluan yang lain. Dan recovery atau replace, yaitu melakukan berbagai penelitian untuk mengganti barang-barang yang saat ini sangat berbahaya, beresiko menjadi barang yang ramah lingkungan atau tidak berbahaya. Mari kita menjaga lingkungan kita dengan 5R supaya tetap lestari, tetap asri, dan generasi mendatang tetap bisa menikmatinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.